Hai guys, hari ini kita akan membahas seorang yang merupakan rajanya giveaway. Dia telah membagikan emas 24 karat dan uang ratusan miliar setiap tahunnya, dan pembagian itu sudah berlangsung ratusan tahun. Penasaran kan siapa dia? Siapa sih yang tidak tahu tentang hadiah Nobel? Penghargaan Nobel adalah sebuah penghargaan yang dianugerahkan setiap tahunnya kepada mereka yang melakukan penelitian luar biasa, menemukan suatu teknik atau peralatan baru, atau yang telah melakukan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi bagi mereka yang memiliki jasa besar terhadap dunia. Mereka akan mendapatkan medali Nobel yang terbuat dari emas asli dan uang miliaran. Nah, penasaran kan? Bagaimana asal-usul Nobel Prize dan bagaimana kehidupan Alfred Nobel? Mari kita simak kisahnya. Alfred Bernhard Nobel adalah seorang berkebangsawan Swedia yang lahir pada 21 Oktober 1833. Kalau berbicara tentang Nobel, ada dua hal yang diingat orang sepanjang masa. Yang pertama adalah dinamit. Ya, benar, dia adalah penemu dinamit atau bahan peledak. Yang kedua adalah hadiah Nobel atau Nobel Prize. Alfred Nobel lahir di Stockholm, Swedia. Dia lahir dari keluarga ilmuwan. Ayahnya, Immanuel Nobel, adalah penemu dari mesin bubut putar yang digunakan dalam industri kayu modern. Selain itu, ayahnya juga melakukan eksperimen tentang cara meledakkan batu. Dari sanalah Alfred Nobel mempunyai ketertarikan dalam bidang kimia, terutama dalam bahan peledak. Meskipun begitu, Alfred tidak pernah hidup bergemilang harta di masa kecilnya. Tahun 1837, perusahaan ayahnya di Stockholm bangkrut dan ayahnya memutuskan untuk mengadu nasib di Finlandia dan Rusia. Sedangkan mereka tetap tinggal di Stockholm. Alfred Nobel dikabarkan tidak pernah menikmati pendidikan formal di sekolah semasa kecilnya sampai pada tahun 1842, usaha sang ayah membuahkan kesuksesan, barulah mereka sekeluarga pindah ke Rusia. Di sana, dia mendapatkan pendidikan dari guru-guru privat yang dikirim ke rumah. Dari guru privat inilah, Alfred belajar fisika, kimia, hingga sastra. Pada usia 16 tahun, Nobel menguasai bahasa Inggris, Rusia, Swedia, Prancis, dan Jerman. Dia juga ahli dalam bidang fisika dan kimia. Ayahnya tidak begitu menghargai bakat Nobel di bidang puisi dan lebih menginginkannya menjadi seorang ilmuwan. Pada usia 18 tahun, dia dikirim ke Prancis untuk bekerja di laboratorium pribadi seorang kimiawan terkenal. Di sanalah dia berkenalan dengan sebuah cairan berdaya ledak tinggi yang bernama nitroglycerin. Alfred Nobel menjadi sangat tertarik dengan nitroglycerin dan penggunaannya dalam pembangunan proyek. Bahan peledak banyak digunakan di zaman dahulu untuk membantu penggalian, menghancurkan penghalang batu saat membangun jalan maupun terowongan. Saat ia kembali ke Rusia setelah studinya, ia bekerja bersama ayahnya untuk mengembangkan nitroglycerin sebagai bahan peledak yang mudah digunakan dan bisa digunakan secara komersil. Pada tahun 1863, mereka sekeluarga kembali ke kampung halamannya di Swedia. Alfred memutuskan untuk fokus pada pengembangan nitroglycerin sebagai bahan peledak. Sayangnya, percobaan ini memakan korban beberapa orang termasuk adiknya, Emil. Pemerintah Swedia saat itu melarang percobaan bahan peledak dilakukan di dalam kota Stockholm sehingga Alfred memindahkan eksperimennya ke Danau Malaren. Pada tahun 1864, Alfred sudah bisa memproduksi cairan nitroglycerin secara massal, tetapi penelitiannya masih berlanjut untuk mencoba bermacam bahan tambahan yang dapat mengamankan produksi dan penggunaannya. Pada tahun 1866, Alfred berhasil menambahkan sejenis zat berwujud tanah halus ke dalam cairan nitroglycerin dan membuatnya menjadi bentuk pasta, sehingga bisa dibuat menjadi bentuk batangan dan dimasukkan ke dalam lubang bor sebelum diledakkan. Pada tahun 1867, penemuannya ini dipatenkan dengan nama dinamit. Ia lalu menemukan detonator atau sumbat peledak yang bisa dinyalakan dengan cahaya sumbu. Penemuannya ini banyak digunakan oleh perusahaan pertambangan dalam proses penggalian. Hal ini membuatnya sangat kaya. Selain itu, Alfred Nobel juga memegang 355 hak paten atas penemuannya dan juga memiliki 90 pabrik bahan peledak di lebih dari 20 negara di seluruh Eropa. Pada saat itu, dia digambarkan sebagai pengembara terkaya di Eropa. Penemuannya yang lain adalah membuat karet dan kulit sintetis, membuat gelatin, batu permata tiruan, dan masih banyak lagi. Nobel memang menemukan dinamit sebagai bahan peledak dalam industri pertambangan.
membangun infrastruktur dan komunikasi. Namun tidak dipungkiri bahwa produk dinamit juga dipakai dalam peperangan sebagai senjata militer. Alfred sendiri berpandangan bahwa dinamit tidak buruk, tetapi orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan berperang yang seharusnya dihukum. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta membuatnya senang. Banyak media yang menjulukinya sebagai The Merchant of Death atau pedagang kematian, karena dianggap mendapatkan keuntungan dengan menjual bahan peledak yang digunakan untuk senjata perang. Alfred Nobel tidak berkeluarga. Dia dikabarkan pernah dekat dengan seorang wanita Austria, Hongaria bernama Bertha yang bekerja sebagai sekretarisnya. Setelah bekerja dalam waktu singkat, Bertha kembali ke Austria untuk menikah dengan Pangeran Arthur. Alfred dan Bertha tetap menjalin hubungan pertemanan dan rutin berkirim surat. Dikabarkan Bertha kemudian aktif dalam pergerakan perdamaian yang menginspirasi Alfred Nobel memasukkan hadiah untuk badan atau perseorangan yang memajukan perdamaian. Alfred sebenarnya tidak pernah bermaksud menyakiti orang dengan penemuannya. Meskipun begitu, adalah suatu fakta di mana banyak penjahat yang telah menggunakan barang temuannya untuk membunuh orang. Maka dari itu, Alfred khawatir kalau orang akan mengenangnya sebagai seorang ilmuwan jahat yang telah membunuh banyak orang melalui bahan peledak. Alfred Nobel meninggal pada 10 Desember 1896 di usia 63 tahun di Italia. 1 bulan sebelum kematiannya, Nobel menandatangani sebuah surat wasiat terakhir di mana dia menginginkan 94% dari total kekayaannya diberikan kepada mereka yang berhasil melakukan pencapaian luar biasa dan bermanfaat bagi orang banyak di dalam bidang fisika, kimia, sastra, kedokteran, dan perdamaian dunia. Inilah permintaan terakhir Nobel sebelum meninggal. Akhirnya, setelah 4 tahun, sebuah organisasi Nobel Foundation dibentuk untuk memfasilitasi pemberian penghargaan yang dilakukan setiap tahunnya. Pemberian penghargaan Nobel yang pertama terjadi pada tahun 1901. Penerima hadiah Nobel akan mendapatkan medali emas hijau 18 karat, berlapis emas 24 karat, dan sejumlah uang yang kalau diuangkan ke rupiah sekitar puluhan miliar. Demikianlah kisah dari Alfred Nobel. Dia benar-benar seorang raja giveaway yang telah memberikan uang ratusan miliar setiap tahunnya bagi para pemenang hadiah Nobel, dan itu sudah berlangsung dari tahun 1901 sampai sekarang. Keren sekali bukan? Dan akhirnya Alfred Nobel dikenang dunia sebagai seorang ilmuwan yang sangat dermawan. Bahkan sampai beratus tahun setelah kematiannya, dia tetap bisa memberikan giveaway kepada orang. Demikianlah kisah kali ini. Nantikan kisah selanjutnya yang lebih menarik. Support channel ini dan berbagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.